Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia LUU, IPMIL, Raya Palu menyatakan sikap tegas menolak rencana pengelolaan proyek panas bumi di Kecamatan Rongkong Kabupaten LUU Utara oleh PT Ormat Geothermal Indonesia. Penolakan ini didasari oleh keterkaitan perusahaan tersebut dengan jaringan global Ormat Technologies yang berafiliasi dengan Israel. Ketua Umum IPMIL Raya Palu, Al-Afghani, menegaskan bahwa penolakan ini bukan sekedar masalah investasi energi terbarukan, melainkan isu harga diri bangsa dan konsistensi politik luar negeri Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Menurutnya, kehadiran entitas yang berafiliasi dengan Israel dianggap mencederai komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Selain itu, berdasarkan pasal 33 UUD 1945, kekayaan alam strategis harus dikelola oleh kapasitas nasional, bukan diserahkan kepada entitas asing yang kontroversial. Ia juga menegaskan potensi kerusakan ekosistem, gangguan sumber air, dan konflik agraria di LUU Utara menjadi kekhawatiran utama dan proses perizinan serta kajian AMDAL dinilai tertutup bahkan diduga tidak melibatkan partisipasi publik secara luas. Kami tidak anti terhadap energi terbarukan. Namun pembangunan tidak boleh mengabaikan prinsip kedaulatan, transparansi, dan perlindungan lingkungan, tegas Al-Afghani dalam keterangannya, Selasa 24 Februari. Pihaknya mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengevaluasi dan membatalkan konsesi PT Ormat Geothermal Indonesia. Pelarian Sualpa alias Sarpa, 29, terduga pelaku penganiayaan berat terhadap mertuanya sendiri, berakhir di tangan tim Pegasus Resmob Satuan Reskrim Polres Jeneponto. Pria asal Al-Luka, Kelurahan Taman Roya ini ditangkap setelah sempat melarikan diri ke Pulau Kalimantan selama lebih dari 1 tahun. Penangkapan dipimpin langsung oleh Dantim Pegasus Resmob, Aibtu ABD. Rasyad, pada Minggu 22 Februari sekitar pukul 22.30 WITA di kediaman pelaku di Al-Luka, Kecamatan Tamalatea. Insiden tragis ini bermula pada 1 September 2024 silam. Korban yang diketahui bernama Hayati, 42, awalnya hanya berniat melerai perkelahian antara anaknya dengan sang menantu, pelaku. Namun, pelaku yang sedang tersulut emosi saat itu justru melampiaskan kemarahannya kepada korban. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengakui telah memukul wajah korban berkali-kali menggunakan tangan kiri, baik dengan tangan terbuka maupun terkepal. Akibat tindakan brutal tersebut, korban mengalami luka serius berupa bengkak pada mata sebelah kiri hingga gigi bagian bawah tercabut. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri untuk menghindari proses hukum. Menunggu juknisnya dari kementerian. Kalau sudah ada itu kita sudah bisa. Tapi kalau kesiapan anggaran sendiri bagaimana? Sudah siap. Berapa kita siapkan? Gaji ini kan hampir sama dengan pembayaran gaji. Itu sekitar 73 miliar. 73 miliar. Ada kenaikan dari sebelumnya, Pak? Ya pasti tambahan pegawai, ya kan? Terus kalau komponen yang masuk dalam THR apakah sama tahun lalu atau ada perubahan, Pak? Sama juga ya. Sama Apa juga. itu? Sama tuh. Ini kan kita belum lihat juknisnya. Ada Iya. juknisnya baru kita tahu. Sama atau tidak? Tapi alokasi anggarannya sekitar Tetap Pak, ya. Kita Iya. siapkan sekitar 73. Ada mungkin estimasi waktu juknisnya itu kapan? Kita nggak tahu. Pokoknya begitu pusat turunkan, kita siap bayarkan. Kita harapkan ya pasti sebelum Lebaran. Satu minggu, 2 minggu sebelum Lebaran itu kita harapkan. Tahapannya itu kalau untuk pencairan seperti apa, Pak? Ya tetap ada permintaan dari OPD. P3K gimana? P3 kan ASN juga. Iya. Yang paling Selama bangga. ASN. Ini kita lihat dulu juknisnya. Dan belum ada juknisnya. Saya tidak berani bilang ada atau tidak ada. Kita lihat dulu juknisnya. Intinya yang ASN itu sudah ada, Pak, ya? ASN, insya Allah kalau ASN.
Jadi untuk anggaran itu sudah disiapkan. Sudah. Pokoknya nanti kita lihat juknisnya dulu dah. Iya. Baik itu PNS maupun P3. AKBP Haryo Basuki menggelar program inovatif bertajuk Sahur Bareng Kapolres Jeneponto, Sabar, bersama para jamaah di Masjid Al-Muhajirin, lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkasi, Kecamatan Binamu, pada Senin dini hari, 23.02. Dimulai pukul 3.30 WITA, kegiatan ini tidak hanya sekedar makan sahur bersama, tetapi menjadi wadah komunikasi langsung tanpa sekat antara pimpinan kepolisian dengan warga setempat. Hadir mendampingi Kapolres, antara lain Kasat Binmas AKPM Naksir, dan Kapolsek Binamu AKP Suhardi. Kehadiran jajaran Polres Jeneponto ini disambut hangat oleh Lurah Biringkasi, tokoh agama, serta puluhan warga yang antusias mengikuti momen kebersamaan tersebut. AKBP Haryo Basuki menuturkan bahwa program ini merupakan momentum strategis untuk mempererat tali silaturahmi. Menurutnya, Polri harus selalu hadir dalam setiap denyut aktivitas masyarakat, termasuk dalam kegiatan keagamaan. Kami ingin Polri selalu ada di tengah masyarakat, tidak hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga hadir dalam kegiatan sosial dan spiritual seperti ini, ujar AKBP Haryo Basuki. Memasuki bulan suci Ramadan, Kapolres Jeneponto memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban, Kamtibmas. Bahkan, ia sekaligus menekankan agar bulan penuh berkah ini tidak dinodai oleh aktivitas yang merugikan.